Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa lisyafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dini wa dunya wal akhirah. Thumma ila hadri jamil malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Thumma ila hadri jamil awliya'illahi salihin wal ulama'il amilin. Khususan la hadri mu'alif hadal kitab Al-Syekh Imam Bihamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa man 'allamani wa usulihim wa furu'ihim أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. فضيلة البيت ومكة المشرفة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد وعد هذا البيت أن يحجه كل سنة 600,000 فإن نقصوا أكملهم الله عز وجل من الملائكة وإن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة وكل من حجها يتعلق بأستارها يسعون حولها حتى تدخل الجنة فيدخلون معها. وفي الخبر أن الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت الجنة وأنه يبعث يوم القيامة له عينان ولسان ينطق به يشهد لكل من استلمه بحق وصدق. وكان صلى الله عليه وسلم يقبله kathiran. Jamaah sekalian berbahagia, usai sholat maghrib ini kita akan ngaji kitab Ihya Ulumuddin sebagai bentuk kecintaan kita dan kerinduan kita supaya bisa berhaji. Kita melihat bahwa jamaah haji Indonesia sudah mulai dikonsentrasikan di asrama-asrama haji dan bahkan ada yang sudah melaksanakan atau sudah mengadakan perjalanan. Mudah-mudahan dengan kajian ini menjadikan diri kita semakin punya keinginan kuat untuk berhaji, dan kita mendoakan saudara-saudara kita yang berhaji mudah-mudahan mendapatkan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran, diberikan keberkahan. Kan dari cinta dulu, karena saya dulu pernah diceritakan oleh orang tua saya, ada orang yang dia secara finansial tidak mempunyai kemampuan untuk berangkat haji, tetapi dia modal cinta kepada orang yang berhaji. Setiap kali ada walimatus safar dan kemudian keberangkatan serta kepulangan, orang ini selalu ada. Dan kemudian karena kecintaan yang begitu dahsyat, Allah berikan sesuatu yang menjadi kerinduannya, dia berangkat haji. Itulah yang
Kita berharap mudah-mudahan Allah jadikan dalam kajian ini menambahkan kecintaan kita untuk berhaji. Mudah-mudahan Allah tidak matikan kita kecuali Allah sudah berikan kesempatan kita wukuf di padang Arafah. Apalagi insya Allah besok dua orang keluarga besar Istana Al-Quran, yakni pasangan suami istri yang beliau akan berangkat ibadah haji, melaksanakan ibadah haji besok. Ya Amirullah, dihandle aja dulu lagi live, bisa lah dihandle. Kalau perlu tanda tangan ya suruh kajumu lah buat bawa biar tanda tangan. Sayang, ini kajian mudah-mudahan akan membuat kita jadi mengetahui keistimewaan dari perjalanan ibadah haji. Nanti dari tempatnya saja kita sudah diceritakan tentang keistimewaannya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam bacaan kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul baiti wa Makkatul musyarrafati. Ai hadhihi fadilatul baiti wa Makkatul musyarrafati. Bermula ini itu adalah keutamaan Baitullah wa Makkatul musyarrafah, dan keutamaan dari kota Makkah al-musyarrafah yang dimuliakan. Kita akan diajak dulu oleh Imam Ghazali untuk masuk kepada pengetahuan tentang keutamaan Baitullah dan Makkah al-musyarrafah. Ini belum masuk kepada ibadahnya. Ente kalau masuk sudah diundang oleh Allah ke Baitullah, kemudian datang ke kota Makkah al-musyarrafah, sudah menjadi sebuah informasi yang harus kau dapati bahwa engkau adalah orang istimewa. Maka itu saya ketika mendapatkan kabar bahwa ongkos naik haji itu naik gitu, ya itu sesuatu yang tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang akan didapatkan. Coba bayangkan, ada hadis dari Nabi SAW dan ini termaktub dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari termaktub, man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dunubihi kayawmi waladathu ummuh. Coba bayangkan betapa dahsyatnya ini ibadah haji. Nabi yang memberikan garansi di dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi memberikan atau menyampaikan sabdanya, barang siapa yang dia berhaji, menunaikan ibadah haji lillah, man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq, kemudian dia tidak melakukan rafas, dia tidak berkata-kata yang tidak baik. Rafas itu berkata kotor, berkata keji, memaki, menghina, mengumpat, masuk di dalamnya. Falam yarfuth walam yafsuq, dan orang yang berhaji itu tidak melakukan kefasikan, berbuat dosa dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah hajinya, maka lihat apa yang akan didapatkan. Kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Maka orang tersebut akan mendapatkan janji dari Nabi, dia keluar dari semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan seperti hari seorang ibu melahirkan anaknya. Jadi dia kembali seperti bayi. Jadi angka 60 juta, angka 50 juta, angka 60 juta, angka berapapun yang kau keluarkan, bila melihat dari hadis ini, sesungguhnya sudah terjawab. Padahal jamaah sekalian berbahagia, mana ada orang yang tidak mempunyai dosa. Bila dia berhaji di umur 60 tahun misalkan, kemudian hajinya dia berhaji karena Allah, maka 60 tahun dosa yang dia lakukan siang dan malam itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari lantaran dia berangkat melaksanakan ibadah haji. Dan ini adalah karunia besar, ini bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bentuk kasih sayang. Padahal di dalam Al-Quran diceritakan betapa mencekamnya nanti yaumil qiyamah itu, sampai di dalam surat Al-Insan kalau nggak salah. Allah sampaikan itu, bahwa di dalam Al-Quran Allah sampaikan itu, yawaddul mujrimu law yaftani min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilati allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha lawa
nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Ini kan cerita yang sangat mencekam nanti di yaumil qiyamah. Saat begitu seorang ayah melihat siksaan apa yang akan dia dapatkan, maka Allah bercerita mereka akan menggadaikan anaknya, istrinya, temannya, keluarganya, semuanya yang penting terbebas dari siksa api neraka. Dan engkau yang melaksanakan ibadah haji, karena Allah tidak akan merasakan keadaan itu. Mengapa? Karena engkau diberikan sebuah kesempatan oleh Allah untuk kembali laksana bayi yang terlahir dari rahim seorang ibu. Man hajjalillah walam yarfuth walam yafsuq kharaja min dunubihi kayaumi waladatu ummuh. Maka bila keluar dari lisan baginda Rasulullah SAW kebenaran adanya, pasti akan terjadi. Nah, kita akan diajak oleh Imam Ghazali dalam kajian kitab Ihya Ulumuddin tentang keutamaan dari Baitullah dan kota Mekah al-Musyarrafah. Jadi kota Mekah yang dimuliakan. Biar kita tahu, begitu engkau menjadi tamu Allah, duyuf Rahman wa duyuf, menjadi tamu Allah dan tamu yang Maha Rahman, maka engkau sudah menjadi istimewakan. Kita lihat apa sabda Nabi SAW. Imam Ghazali mengawali ini dengan sabda dari Nabi SAW. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, qad wa'ada, sungguh telah menjanjikan siapa Allah, hadzal baita, akan ini rumah, yakni Baitullah, yakni Masjidil Haram, an yahujjahu, akan bahwa berhaji, datang ke Baitullah, melaksanakan ibadah haji, kullasanatin, pada tiap tahun nih, ini Allah telah menjanjikan, sittu mi'ati alfin, berapa yang dijanjikan oleh Allah yang akan datang ke Baitullah, yaitu 600.000 orang. Jadi Allah menjanjikan qad wa'ada hadzal baita an yahujjahu kulla sanatin sittu mi'ati alfin, minimal 600.000 jemaah yang melaksanakan ibadah haji. Allah telah menjanjikan kepada Baitullah bahwa akan datang 600.000 jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji, yang akan melaksanakan tawaf. Dan sekarang sudah lebih, bahkan sampai jutaan ya, 4 juta sampai mungkin 5 juta dalam pelaksanaan ibadah haji. Tetapi dalam hadis ini minimal setiap tahun itu tidak sepi mereka yang melaksanakan ibadah haji 600.000 orang. Kendati pun kemarin di musim corona gitu, COVID, kita lihat sangat sedikit. Nanti dijawab dalam hadis ini. Fa inna qasu, maka jikalau kurang apa sittu mi'ati alfin, jikalau ternyata manusianya nggak ada, dalam hitung-hitungan 600.000 orang nggak ada yang melaksanakan ibadah haji, nggak sampai. Apa yang kemudian disampaikan dalam lanjutan hadis ini, akmalahumullahu azza wa jalla minal malaikati, maka Allah akan menyempurnakan mereka yang jumlahnya 600.000 gak sampai itu. Siapa Allahu Allah? Minal malaikati, dari bangsa malaikat. Jadi sebuah kepastian, setiap tahun Allah telah menjanjikan kepada Baitullah, Ka'bah itu, orang yang akan melaksanakan ibadah haji itu jumlahnya 600.000 orang. Ustaz, faktanya ada di mana tidak ada musim haji, hanya beberapa penduduk kota Mekah yang melaksanakan ibadah haji. Kan secara hitung-hitungan tidak sampai 600.000 orang. Nah, hadis ini telah mengantisipasinya, telah diantisipasi. Jikalau mereka yang berhaji kurang dari 600.000 orang, maka sabda Nabi SAW, Allah akan menyempurnakan bilangan itu yang 600.000 orang dari bangsa malaikat. Allahu Akbar. Jadi bila ada
jamaah setiap tahun itu ternyata kurang dari 600.000, maka akan Allah sempurnakan jamaah itu dari bangsa malaikat. Jadi dari sini kita udah tahu bahwa engkau bukan orang sembarangan. Ketika masuk kepada rombongan orang yang melaksanakan ibadah haji, engkau sudah masuk ke dalam kategori orang yang Allah janjikan akan datang. Orang yang dipilih akan datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Apalagi kalau kita melihat bahwa mereka orang-orang yang berangkat haji adalah orang-orang yang khusus. Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud. Itu kan istimewa banget tuh, bahwa Nabi Ibrahim sang Khalilur Rahman dan kemudian Ismail diperintahkan secara khusus oleh Allah dalam Al-Quran, wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud. Disuruh membersihkan itu Ka'bah, sekitar Ka'bah, karena akan datang orang-orang yang akan tawaf, orang-orang yang akan ruku, dan orang-orang yang akan sujud. Jadi ini sebuah karunia besar ketika engkau masuk dalam pelaksanaan ibadah haji, datang diundang untuk ke kota Mekah. Itu menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa mereka adalah orang-orang yang diistimewakan. Alhamdulillah nih Ustadz Naibul Fa'il ngasih donat datang. Iya, kita ngaji iya juga, tapi bab tentang haji sebagai penghormatan kita kepada saudara-saudara kita yang sudah dan akan melaksanakan ibadah haji nih tahun ini. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai bukti rindu kita untuk wukuf di padang Arafah. Dan siapapun yang pernah melihat, mengantarkan orang yang melaksanakan ibadah haji pada waktunya akan melaksanakan haji. Tidak Allah matikan kita kecuali diperkenankan wukuf di padang Arafah. Mudah-mudahan saya doakan semua jamaah yang belum berhaji pada waktu dekat dengan kuasa Allah bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah telah menjanjikan, Innallaha azza wa jalla qad wa'ada hadzal baita an yahujjahu kulla sanatin sittumi'ati alfin. Allahu Akbar. 600.000 jamaah haji setiap tahunnya. Ini udah dijanjikan oleh Allah. Dan ini keluar dari lisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kurang bagaimana? Fa inna qasu akmalahumullahu azza wa jalla minal malaikah, dari bangsa malaikat. Allahu Akbar. Allahumma rzuqna wa iyyahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Wa innal ka'bata, dan sesungguhnya Ka'bah itu tuhsyaru kal arusi al mazfufati. Wa innal ka'bata, dan sesungguhnya Ka'bah itu tuhsyaru, digiring. Apa Ka'bah? Kal arusi, seperti layaknya pengantin. Masya Allah. Al mazfufati, yang dikerubungin. Al mazfufah. Kalau pengantin kan begitu biasanya, karena pemandangan yang begitu indah dan menginginkan orang untuk menjadi bagian darinya. Wa kullu man hajjaha, dan bermula tiap-tiap orang yang telah berhaji, yang telah datang ke Ka'bah, yata'allaqu bi astariha. Tiap-tiap orang yang telah berhaji itu dia akan bergandulan gitu kalau bahasa. Bi astariha, dengan astar Ka'bah, jadi pegangan. Kain Ka'bahnya itu yang menutupi Ka'bah. Ini sesuatu yang paling saya suka kalau saya umroh maupun haji, yaitu bergelantungan di dinding Ka'bah. Kemudian kita juga melihat banyak orang yang udah nggak sempat lagi untuk berdoa kalau sudah nempel di Ka'bah tuh, di dinding Ka'bah, di astarnya. Dan mereka adalah orang-orang yang
Kata sabda Nabi SAW, nanti mereka akan tetap ngikutin Ka'bah, digiring nanti di yaumil qiyamah. Yas'auna haulaha, halnya pada berjalan nanti mereka tuh manusia yang udah pernah berhaji, manhajjah haulaha, di sekitar Ka'bah. Jadi nanti kalau kita visualisasikan Ka'bah itu akan digiring di yaumil qiyamah dalam perlakuan khusus, dan itu dikelilingi oleh mereka yang pernah berhaji semuanya. Allahu Akbar. Jadi dia ngikutin itu. Dia ada yang dekat ya gelantungan. Kalau yang sekitar jauh berarti dia dikerubungi, mengerubungi. Yas'auna haulaha. Allahumma ij'alna minhum ya Rabbana. Allahumma ij'alna minhum ya Rabbana. Wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana ya Rabbana. Wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dalamnya. Kenapa? Karena itu Ka'bah dia akan digiring di yaumil qiyamah hatta tadkhulal jannata, sehingga masuk apa Ka'bah al jannata, akan surga. Jadi nanti digiringnya itu Ka'bah bersama orang yang gelantungan di astarnya Ka'bah, di dinding Ka'bah, di penutupnya Ka'bah itu, dan kemudian orang-orang ngerubungin berjalan satu rombongan besar nanti di yaumil qiyamah. Sampai kapan mereka? Kemana tujuannya? Hatta tadkhulal jannata, sampai masuk apa Ka'bah al jannata, akan surga. Fayadkhuluna ma'aha, maka kemudian akan masuk juga orang-orang yang mengerubungi Ka'bah, yang notabene-nya dulu pada saat di dunia pernah berhaji. Mereka semua akan masuk menemani Ka'bah ke dalam surga. Jadi seakan hadis ini menginformasikan, engkau yang pernah berhaji dan hajimu adalah haji yang mabrur. Haji yang mabrur ya, karena ada haji yang mardud. Haji yang mereka cuma melaksanakan memakai pakaian ihram tetapi tidak memakaikan ihram pada hatinya. Maka mereka yang hajinya mabrur, mereka seakan diinformasikan dalam hadis ini tidak merasakan yaumul mizan, tidak merasakan yaumul hisab. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan mereka akan yata'allaqu bi astariha, yakni bi astaril Ka'bah. Yas'auna haulaha, mereka akan berjalan di sekitar Ka'bah, sehingga hatta tadkhulal jannata, sehingga Ka'bah itu masuk ke dalam surga. Fayadkhuluna ma'aha, maka masuklah mereka semua rombongan itu bersama Ka'bah ke dalam surga. Beruntunglah mereka yang pernah berhaji dan mabrur. Dan ini menjadi pesan mungkin kepada saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji. Memang berat dalam pelaksanaan ibadah haji. Memang mengeluarkan harta, bahkan berpisah dengan keluarga, dengan orang yang kau cinta. Tetapi bila melihat keadaan yang akan kau dapatkan nanti di yaumil qiyamah, semua menjadi sangat kecil. Berapapun uang yang kau keluarkan tidak bernilai apa-apa dibanding hadiah yang telah disiapkan untuk kalian semuanya. Makanya mudah-mudahan kita bisa berhaji semuanya. Yang belum berhaji biar bisa berhaji. Bahwa mereka adalah orang-orang khusus yang nanti tidak mendapatkan hiruk pikuk kesusahan di yaumil qiyamah. Enggak. Mereka yang pernah berhaji dan hajinya mabrur, saya ingin selalu memberikan garis bawah, hajinya mabrur. Karena itu perlu diperjuangkan haji yang mabrur. Bila engkau mendapatkan haji yang mabrur, Ustaz, bagaimana cara melihat orang yang haji mabrur? Ya, syarat rukun hajinya dijalanin. Dan kemudian dia harus melaksanakan pesan dari Allah. Al-hajju asyurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu 3 hal itu yang Allah pesan dalam Al-Quran. Bila itu kau lakukan selama melaksanakan ibadah haji, maka engkau telah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Bila engkau melaksanakan apa yang Allah perintahkan, maka engkau telah melaksanakan perintah ayat wa atimul hajja wal umrata lillah. Haji mabrur.
Itu secara teori. Tetapi secara fakta kita akan bisa uji kemabruran seseorang adalah dalam berbagai hadis, paling enggak 3 ciri orang yang hajinya mabrur akan kita lihat pasca ibadah hajinya. Nabi kemudian menceritakan ciri mereka adalah orang yang hajinya mabrur pasti tibul kalam, pasti ifsya'us salam, pasti it'amut ta'am. 3 hal itu. Jadi kalau misalkan kita ingin mengukur bagaimana seseorang dalam pelaksanaan ibadah hajinya, kendati pun kita tidak membersamai mereka, kita akan bisa melihat ada perubahan yang signifikan terjadi pada orang yang hajinya mabrur pasca pelaksanaan ibadah hajinya. Yaitu mereka akan santun dalam bertutur, mereka tidak akan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan karena mereka sudah diuji dalam perjalanan ibadah haji. Maka begitu dia pulang ke rumah, semangat haji mabrur itu tetap bersamanya. Jadi kalau ada orang yang ghibah, menggunjing, fitnah, berkata-kata yang menyakitkan, ya kita nggak bisa pungkiri bahwa mereka tidak mendapatkan sebuah kriteria yang harusnya dimiliki orang yang hajinya mabrur. Assalamualaikum Pak Kiai, sehat-sehat selalu, amin. Iya, kita sedang saking rindunya ingin melaksanakan ibadah haji. Jadi mudah-mudahan ini sebagai bukti bahwa kita mencintai mereka yang berangkat haji, dan pada waktunya kita akan bisa melaksanakan ibadah haji. Ya, emang perjalanan ibadah haji itu sesuatu yang melelahkan, tetapi sesuatu yang pengen terus kita merasakannya. Pak Afud udah manis, kangen umroh bareng kayak iya. Wah, mudah-mudahan nanti kita bisa umroh bareng ya. Jamaah TikTok kita umroh bareng. Wah, merasakan nikmat betul. Kalau mau, assalamualaikum Kiai, kalau mau undang Kiai kontaknya berapa ya? Di DM aja di nomor ini di TikTok. Nanti saya jawab dan saya kasih nomor WA. Mudah-mudahan ya, Ustaz Nahrawi, Ustaz Ahmad, dan siapapun yang hadir di sini kita bisa umroh bareng. Kalau lagi punya keinginan jangan melibatkan akal, yang penting punya keinginan aja yang kuat. Kota Mekah, Ka'bah, dan semua yang ada di dunia milik Allah. Semua yang di langit milik Allah. Tinggal kita minta aja kepada Allah. Caranya bukan urusan ente. Gak sampai kita punya otak. Tapi saat engkau punya keyakinan bahwa doamu dikabulkan, maka itu adalah menunjukkan engkau orang yang kenal siapa dengan Tuhanmu. Oh, dari Cinere, manis, salam. Mudah-mudahan ya bisa umroh lagi. Iya, emang kalau apalagi pada saat umroh kita emang ngajak kepada semua jamaah untuk menanggalkan semua atribut dunia kita saat itu kita kecil. Karena itulah pakaian yang kita pakai kain ihram merontokkan semua status keduniaan yang biasanya bikin orang menjadi merasa berbeda. Tapi saat umroh, saat haji, kau tanggalkan itu, ganti dengan kain ihram 2 lembar saja. Jadi sekali lagi saya ingin memberikan kesimpulan awal bahwa beruntunglah engkau yang melaksanakan ibadah haji, karena engkau termasuk 600.000 orang yang Allah telah janjikan setiap tahun akan datang ke kota Mekah melaksanakan ibadah haji. Bila kurang jumlah dari 600.000, maka Allah fa'innaqasu akmalahumullahu azza wa jalla minal malaikah. Apa yang kemudian kita simpulkan? Bahwa haji ini amalan para malaikat juga. Dan ketika engkau mengamalkan sesuatu amalan yang dilakukan oleh makhluk pilihan, malaikat, la ya'sunallah, mereka tidak pernah ingkar durhaka kepada Allah. Apakah tidak mendatangkan kebahagiaan? Oh, saya dibarengin sama para malaikat. Dan bukan cuma itu, mereka yang pernah berhaji, mereka nanti keadaannya di yaumil qiyamah, pada hari kebangkitan, diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, mengutip dari hadis Nabi SAW, ente bakalan gelantungan nanti
di astar Ka'bah, di dinding Ka'bah itu satarnya, dan kemudian akan mengelilingi, karena begitu banyaknya orang kan nggak mungkin bergelantungan semuanya, maka mengelilingi, diarak itu Ka'bah, dan kita bagian yang mengaraknya, mendampinginya, ngikutin di sekitar Ka'bah. Di yaumil qiyamah ada orang yang sedang pusing dengan yaumul hisabnya atau dengan mizannya, timbangannya. Mereka yang berhaji tidak pernah merasakan itu. Sabda Nabi, mereka tidak merasakan itu kalau hajinya mabrur. Nggak merasakan. Kenapa? Karena mereka akan berada di sekitar Ka'bah yang akan diarak, tuhsyaru kal arusi. Maka Ka'bah itu akan diarak, digiring seperti layaknya pengantin. Dan engkau yang pernah berhaji, hajinya haji mabrur saya sampaikan, maka engkau akan berada di sekitar Ka'bah itu dalam arakan-arakan pengantin itu sampai mana? Hatta tadkhulal jannata, sampai itu Ka'bah masuk ke dalam surga. Fayadkhuluna ma'aha, maka yang ngarak itu semuanya akan masuk ke dalam surga. Allahumma rzuqna wa iyyahum hajjam mabrura. Kita berharap mudah-mudahan semua saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, dan kita yang pernah melaksanakan ibadah haji, dan yang mudah-mudahan dalam waktu dekat berhaji, adalah orang yang mendapatkan karunia haji yang mabrur. Laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ini jarang dikupas dalam ceramah-ceramah Walimatus Safar tentang dahsyatnya mereka yang berhaji. Maka itu saya suka memberikan satu istilah gitu. Ketika tubuhmu sudah berada di tanah Arafah, dan itu terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah, setelah tergelincirnya matahari, karena itu waktu wukuf, maka engkau telah mendapatkan kunci surga. Bila engkau telah mendapatkan kunci surga, maka tugas selanjutnya adalah menjaga, merawat kunci surga itu. Kadang-kadang kunci surga baru dikasih, dibuang di tanah Muzdalifah. Mengapa? Karena di Muzdalifah mereka sudah ribut, mereka sudah jidal, mereka sudah fusuk dari lantaran gak sabar. Karena memang berat ya akhi, berat banget. Saya ngerasain haji plus maupun haji reguler. Betapa pada saat di tanah Muzdalifah, kita tidur beralaskan tanah pasir. Dan semuanya dengan pakaian ihram, berjam-jam. Bahkan dari jam 8 malam sampai kemudian jam 2 pagi, jam 3 pagi baru diangkut menuju ke kota Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Kenapa? Karena armadanya yang begitu padat, harus bergantian. Dan ini banyak orang yang gagal. Maka itu pentingnya manasik haji akan membuat mereka siap dalam pelaksanaan ibadah haji. Karena kadang-kadang yang diceritakan, yang disampaikan dalam manasik haji itu masih terlalu sederhana dibanding dengan prakteknya. Berat. Pelaksanaan haji berat. Karena dia dari prosesnya saja harus berpisah dengan anak, dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau haji reguler itu sampai 40 hari. Kalau haji plus itu 21 hari paling cepat ya. Lain hal kalau yang haji khusus banget tuh, dia cuma butuh 15 hari dalam proses pelaksanaan ibadah haji pulang pergi. Tetapi tidak ada yang menjadi berat kalau engkau membayangkan dan mampu memvisualisasikan tentang apa yang akan kau dapatkan. Bayangkan saat engkau pernah berhaji, badanmu pernah berbalut ihram, kemudian engkau memperoleh haji yang mabrur. Haji yang mabrur, panduan dari Al-Quran dalam pelaksanaannya, selain syarat dan rukun wajib haji secara fikihnya dijalanin, yaitu faman farada fihinal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wah, saya merasakan betul betapa Allah mempunyai ketentuan-ketentuan yang bahkan di luar akal kita dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan tanya deh, setiap mereka yang pernah melaksanakan ibadah haji, pasti mereka punya cerita yang mereka tidak akan pernah lupakan sampai mati. Ustaz Muhammad Khalilullah Khalil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini maafin kita mengisi waktu dan menjawab bahwa TikTok itu tergantung penggunanya ya. Silaturahim kita dapat, ngaji kita dapat. Jangan cuma menghukumi saja tetapi tidak memberikan jalan keluar. Jangan menghakimi saja tetapi tidak mencarikan apa yang harus
bisa dilakukan. Jadi ini luar biasa nih, Imam Ghazali menyuguhkan tentang orang-orang yang datang melaksanakan ibadah haji. Wa fil khabari, dan itu tetap di dalam hadis, annal hajarul aswada, kita lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim, wa fil khabari, dan itu tetap di dalam hadis khabar, annal hajar, bermula bahwasanya, annal hajarul aswada, bermula bahwasanya hajar aswad, batu hitam, hajar aswad. Wah, ini luar biasa nih. Yaqutatun min yawaqitil jannati. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Nabi SAW menceritakan, menyebutkan atau bersabda, sesungguhnya hajar aswad itu yaqutatun min yawaqitil jannati. Batu hajar aswad itu adalah salah satu batu yakut min yawaqitil jannati, yang dia itu dari yakut yang ada dari surga, di surga. Allahu akbar. Jadi Nabi bersabda bahwa hajar aswad yang ada di sudut hajar aswad itu, yang berebut orang untuk menciumnya, itu adalah salah satu dari yakut yang ada di jannah, di surga. Oh, mari kita bermain logika sebentar saja. Bila engkau pernah mencium hajar aswad, atau engkau memberikan istilah menghormati itu hajar aswad, maka sesungguhnya bagi engkau yang pernah mengecupnya, betapa beruntungnya engkau saat telah mencium satu material yang Nabi sebutkan berupa batu yakut, yang itu adalah yakut dari surganya Allah. Lalu masih adakah yang mengeluh, wah bayar ONH kelewat mahal, terus kemudian biaya yang kami keluarkan juga mahal, atau kemudian menjadi orang yang komplain sana komplain sini karena saya mendapati banyak tapi tidak ikhlas mengeluarkan duitnya untuk ibadah haji. Dia komplain, saya udah keluar duit mahal banyak ya Ustadz. Saya kayak begini, ente lupa bahwa ente dengan berhaji diperkenankan mencium satu batu yakut, berkesempatan dari yakut, batu-batu yakut yang ada di surga. Kita jika pengen banget masuk surga, ente udah disegerakan oleh Allah untuk bisa mencium, mengecup yakut yang ada dari yakut-yakut surga. Beruntung. Ini bagian-bagian lain dari keutamaan mereka yang melaksanakan ibadah haji, khususnya dan ibadah umroh. Makanya tuh kalau orang ibadah haji, mereka pasti berusaha nyium hajar aswad. Yang penting diingat jangan menyakiti orang. Bang Denny 092, ini Ustadz muda kita, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Saya selalu memberikan motivasi, bahkan beliau saya undang untuk ikut nanti ngaji Mudzakarah Ihya di Istana Al-Quran, berkumpul bersama para asatid dengan asatid yang alim-alim, yang pengalamannya luar biasa, ilmunya luar biasa. Annal hajarul aswada yaqutatun min yawaqitil jannati. Bukan cuman itu, wa annahu yub'atsu yaumal qiyamati, dan bahwasanya batu hajar aswad itu yub'atsu, dibangkitkan atau diwujudkan nanti yaumal qiyamati, pada hari kiamat, lahu itu tetap bagi hajar aswad ainani, dua mata, bermula dua mata, walisanun, dan lisan, yantiku bihi, yang akan berbicara apa batu hajar aswad, bihi dengan lisannya itu, yashhadu likulli man istalamahu, likulli man istalamahu, di halnya bersaksi siapa batu hajar aswad kepada siapa, likulli man istalamahu, bagi orang yang mereka istilam, mengusap, atau kalau nggak bisa menyentuhkan istilam dari jauh, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar.
bihaqqin wasidqin, tapi dia istilahnya mengusap hajar aswadnya itu dengan dia dengan sebenar-benarnya dan dengan kejujuran. Jadi benar dia menghormati, mengusap itu karena menghormati dari hajar aswad yang itu disebut adalah yakut dari yakut yang ada di surga. Kan kalau kita tahu tentang keutamaannya, kita akan menjadi orang menyiapkan mental zohir dan kesiapan zohir dan batin. Jadi secara mental juga kita siapin bahwa engkau adalah orang yang diistimewakan. Kagak pantas ngeluh, kagak pantas komplain. Selain bersyukur nggak ada lagi. Banyak orang yang merindukan bisa berhaji. Sudah berhaji, duitnya ada. Ya udah daftar. Tapi kemudian Allah punya ketentuan, dia mati sebelum berhaji. Dan engkau yang telah mendapatkan kesempatan untuk berhaji, yang dijamin oleh Nabi SAW, ente gak ngerasain yaumul mizan, ente gak ngerasain yaumul hisab, ente gak ngerasain susahnya siratul, menjembati melewati sirat, karena engkau berada dalam iring-iringan pengantin, karena Ka'bah itu nanti laksana pengantin, dan engkau akan beriringan bersamanya, mengikuti jalannya itu Ka'bah, digiringnya itu Ka'bah kemana? Hatta tadkhulal jannah, sehingga engkau masuk ke dalam surga karena menemani menemani Ka'bah yang dia digiring masuk ke dalam surga. Iya, Habib Ahmad Palembang, makasih udah hadir. Ya kusulah ini bukti iman kita adanya surga dan makanya Allah memberikan sebuah aturan. Ketika engkau berkumpul dengan seseorang yang baik-baik, orang-orang soleh, bahkan mereka adalah dzurriyyah baginda Rasulullah, ente harus bersyukur karena Allah ceritakan aturan khususnya di dalam Al-Quran. Kalau orang yang beriman kepada Allah dan mereka beriman kepada hari akhir, dipastikan mereka akan berkumpul hanya kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi bila ada orang yang membenci dzurriyyah baginda Rasulullah, dipastikan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka akan berkasih sayang hanya dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya kalau dia menebar kebencian, bukankah sebuah bukti dia tidak menyayangi saudaranya sama muslim? Mereka mencoba menyakiti hati saudaranya yang muslim dengan rekayasa dan usaha mereka. Oh, kita lihat penutup surat Al-Mujadilah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu. Wah, itu jelas banget. Engkau akan dikumpulkan dengan komunitas orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pasti kau punya hati tidak pernah akan menyukai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Pasti kau punya hati tidak akan pernah mencintai mereka yang menebar kebencian. Bila engkau beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini kan yang akan didapatkan oleh mereka yang nanti yang pada saat di dunia mereka melaksanakan ibadah haji. Mereka dihilangkan ketakutan di yaumil qiyamah. Jadi berapa harta yang kau keluarkan untuk pelaksanaan ibadah haji, untuk biaya perjalanan, untuk pendaftaran, untuk biaya selama di sana, kemudian untuk harta yang kau tinggalkan, tidak seujung kuku dengan apa yang akan kau dapatkan kelak bila engkau memperoleh haji yang mabrur. Terlebih saat engkau nanti tawaf, pada saat tawaf, engkau akan diajarkan dalam manasik namanya istilam. Dia idealnya memang mengusap daripada itu hajar aswad. Tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka kemudian engkau cukup dengan mengangkat tanganmu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kemudian mengecupnya. Sebagai bentuk penghormatan kepada batu hajar aswad di setiap putaran. Diawali putaran pertama, engkau dengan istilam Bismillahirrahmanirrahim
Ya. Kemudian begitu 7 kali putaran. Itu manasiknya. Insya Allah sih kalau manasik. Karena ada pembimbing ibadah. Insya Allah kalau tawafnya sih kagak bakal nyasar. Karena muternya bareng semuanya. Berlawanan dengan arah jarum jam. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, yang menjadi big question mark, tanda tanya besar adalah apakah engkau bisa melaksanakan ibadah hajimu itu seperti yang Allah inginkan di dalam Al-Quran, fala rofasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. AS Al-Banjari, Assalamualaikum Ustaz Syarif. Masih mengaji. Masih ingat ana Ustadz Sufyan Banjar? Harusnya ingat ya. Nanti kalau ana yang lihat fotonya gitu, harusnya ingat. Malum memorinya rada lemah. Ada kiai kita nih, Kakang Abdi. Mohon izin kita membuka bab tentang haji dengan rujukan kitab Ihya Ulumuddin supaya kita mendapatkan getaran keinginan untuk berhaji walaupun tidak berangkat tahun ini. Karena saya berdoa mudah-mudahan Allah memberikan karunia saya bisa wukuf di Padang Arafah 41 kali. Doain. Ya cita-cita. Kan cita-cita atau doa bebas karena bagi Allah mudah. Prakteknya teknisnya bagaimana? Itu udah hak prerogatif Allah. Yang penting punya keinginan aja. Karena itu buat para pemirsa semuanya, jangan pernah lihat keadaan finansialmu. Yang dibutuhkan adalah engkau mempunyai keinginan untuk berhaji karena Tuhan yang kau sembah kelewat kaya. Kelewat kaya. Doain abdi guru bisa berangkat lagi. Mudah-mudahan ya Allah berangkat lagi. Aneh tahun ini Ustadz yang ada di Istana Al-Quran suami istri insya Allah berangkat besok berangkatnya. Jadi kok guru Ustadz yang ada di sini mau berangkat kok saya yang hati kayaknya gimana ya gitu, berasa kebayang pakai seragam batiknya aja nih, seragam batik resmi dari Departemen Agama. Waduh, udah kebanggaan. Apalagi pada saat nanti di sana tubuh kita benar-benar dibalut dengan kain ihram. Cuman memang kadang-kadang gitu ya, terlalu berlebihan juga orang-orang yang ingin menanamkan semangat untuk berhaji gitu. Kalau menurut Imam Ghazali gitu, berlebihan juga untuk mereka yang masih TK udah diajari manasik haji. Karena pasti lupa kata Imam Ghazali, ilmu itu ada ilmu yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Jadi kalau udah daftar haji, baru kata Imam Ghazali kudu belajar manasik. Tapi kita melihat dari sisi lain bahwa di Indonesia begitu digelorakan semangat cinta melaksanakan ibadah haji dan ditanamkan dari sejak TK. Nah, itu tetap sisi positifnya kita ambil. Dan bagi mereka yang mencium Hajar Aswad, wa annahu, dan sesungguhnya Hajar Aswad itu yub'atu, dibangkitkan apa Hajar Aswad yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nanti Hajar Aswad yang ada di Ka'bah, di sudut Ka'bah itu nanti akan diwujudkan lagi oleh Allah di yaumil qiyamah. Allahu Akbar. Ini kalimat kelewat akrab di telinga. Tetapi tidak banyak orang yang kemudian mampu memvisualisasikan betapa hiruk pikuknya, betapa mencekamnya. Kalau dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Belum lagi ketika Allah ceritakan mereka yang menyesal, ya halakani sultaniyah. Oh, kau punya kekuatan, kau punya kemampuan pada saat di dunia, nggak ada manfaatnya. Berat hari kiamat. Dan engkau yang pernah melaksanakan ibadah haji dan hajimu mabrur, kau tidak akan merasakan kesulitan, ketakutan di yaumil kiamat. Enggak. Karena ini keluar dari lisan baginda Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Udah diyakinin. Maka itu supaya kita menghadirkan semangat untuk keinginan berhaji. Coba bayangkan sampai ada warning dari Nabi, barang siapa yang punya kemampuan tapi dia secara kemampuan biaya maupun keamanan semuanya, kemudian dia tidak berhaji sampai matinya, mata Yahudian atau Nasranian, dia mati dalam keadaan jadi orang Yahudi atau Nasrani, waliyadzubillah. Batu Hajar Aswad itu, sabda Nabi, lahu ainani, itu tetap bagi Hajar Aswad
ainani bermula dua mata, walisanun dan lisan. Yantiku yang akan berbicara, apa itu batu hajar aswad, bihi dengan lisan. Yashhadu halnya keadaannya bersaksi apa hajar aswad, likulli manis tanamahu bagi tiap-tiap orang yang ngusap itu hajar aswad bihaqin wasidqin, dengan benar sebenar-benarnya dan dengan kejujuran. Benar dia bahwa dia mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, bahwa ini adalah batu surga yang diturunkan ke permukaan bumi. Kayak begini, kalau saya mengilustrasikan sederhana, ente disuruh megang tongkat seorang wali gitu ya, dapat tongkat wali Songo, girangnya nggak ketulungan. Ini bukan tongkat sembarangan, ini tongkatnya Sunan Gunung Jati turun temurun dan kita megang. Engkau seperti kalau belum lama kita mendengar bahwa ada lelang benda-benda pusaka yang pernah dipegang oleh kerajaan-kerajaan tertentu gitu, kemudian sampai puluhan juta, sampai ratusan juta, miliaran harganya. Pengen mempunyai itu, memegang. Seperti kita sangat bahagia ketika kita diperkenankan memegang bagian dari rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, girangnya nggak ketulungan. Satu waktu saya mendapatkan hadiah satu botol kecil air cucian rambut baginda Rasulullah. Aduh, girangnya. Kita minum, kita baca sholawat, kita kasih istri kita, anak-anak kita suruh minum. Ini air bukan sembarangan. Ini air adalah air cucian rambut baginda Rasulullah. Lalu bagaimana dengan mereka yang pernah mengecup batu hajar aswad yang disebut yaqutatun min yawaqitil jannati? Allahu Akbar. Semoga Allah berangkatin kita haji semuanya. Yang udah haji biar balik lagi. Yang belum haji biar segera haji. Ustadz, saya nggak punya kebayangan untuk ngumpulin setoran ONH daftar haji. Nggak usah, yang penting ente tahu Tuhan ente maha kaya, cukup. Biarkan Allah yang akan memanjakan hambanya. Iya kan, Allah tidak akan pernah mengecewakan prasangka hambanya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqabbilu itu mengecup, kathiran yuqabbilu mengecup siapa Nabi, hu akan batu hajar aswad, kathiran banyak, sering Nabi ngecup itu baginda Rasulullah. Khatamul anbiya'i wal mursalin, imamul anbiya'i wal mursalin. Tetapi beliau begitu rindu dengan batu dari hajar aswad sampai dikecup berkali-kali, mengecupnya banyak. Jadi saat engkau mengecup batu hajar aswad, ketahuilah engkau telah mampu melakukan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, ittiba'an di sunnati Rasulillah. Wah, bukan orang sembarangan Bapak Ibu. Mereka yang bisa mengikuti jejak sunnah baginda Rasulullah bukan orang sembarangan. Mereka bukan punya kemampuan sendiri, tetapi diperkenankan oleh Allah untuk melakukan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Waruya, kayaknya udah, nanti kita lanjutkan pada kajian selanjutnya ya, karena udah cukup ini membuat dada ini dipenuhi dengan kecintaan dan keinginan untuk berhaji. Bayangkan saja mereka yang berhaji tidak mendapatkan kesulitan di yaumil qiyamah. Mereka yang berhaji masuk ke dalam golongan orang yang Allah tentukan janji Allah kepada Ka'bah, Baitullah, untuk mereka datang ke Baitullah melaksanakan haji, an yahujjahu kulla sanatin sittu mi'ati alfin, dan engkau yang sedang berhaji adalah orang yang sedang diperlakukan manja oleh Allah, masuk dalam golongan orang-orang yang Allah janjikan akan datang ke Ka'bah. Bila tidak sampai pada bilangan 600.000,
maka akmalahumullahu azza wa jalla minal malaikah. Allah akan menyempurnakan jumlah 600.000 itu dengan para malaikat. Dan Ka'bah itu akan digiring nanti di yaumil qiyamah kal arusil mazfufati, seperti pengantin yang dikelilingi, dikerubungi oleh banyak orang. Dan Nabi bersabda, wa kullu man hajjaha yata'allaqu bi astariha yas'auna haulaha hatta tadkhulal jannata fayadkhuluna ma'aha. Allah akbar. Itu ya kenapa dulu orang tua kita sampai ngedoain, mudah-mudahan ya lu bisa berangkat haji. Mudah-mudahan ya lu bisa berangkat haji. Karena nggak bakal susah di yaumil qiyamah kalau mereka yang berangkat haji dan melaksanakannya dengan niat karena Allah dan Rasulnya. Makasih yang udah bergabung dalam kajian ngaji kitab Ihya bab haji. Ini bagian pertama. Insya Allah nanti kita lanjutkan, mudah-mudahan bisa sampai hatam ya bab hajinya nih dalam kitab Ihya. Dikit-dikit aja ya. Kalau kebanyakan nanti ngeri mungkek kalau kata orang Betawi. Kalau kebanyakan, tapi yang pasti adalah engkau semakin mencintai dan dibuat kagum dengan mereka yang melaksanakan ibadah haji. Bukan semata karena dia punya kekayaan, karena orang yang kaya banyak betul, tapi yang diperkenankan melaksanakan ibadah haji hanya orang-orang pilihan. Bahkan kita temukan banyak saudara-saudara kita yang mereka mengumpulkan biaya haji bertahun-tahun demi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Karena itu energi haji begitu luar biasa, jemaah. Begitu luar biasa. Sangat besar. Mudah-mudahan kita semua bisa berhaji, anak keturunan kita semua bisa berhaji. Terima kasih ya buat kebersamaannya. Andiani, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, pesantrennya di mana? Pesantrennya ada di mana-mana. Cuma pusatnya ada di mana? Di Jakarta nih tempat saya, di Klender. Kita udah ada 13 cabang, alhamdulillah. Farul Rozida Manuri, Adik Darul Rahman, Masya Allah, Darul Rahman. Doain ini kita berbagi apa yang kita bisa sambil belajar. Ya, biar manfaat banyak orang. Jadi di Istana Al-Quran, di pusatnya di Jakarta Timur, Klender, Buaran. Alhamdulillah nih hadir para asatidz, para kiai. Makasih. Mohon kritik dan sarannya. Ya, sebentar-sebentar kita ngaji. Kita nggak tahu kalau bahasa Sohibul Roti bil Haddad, tebar aja jala. Perkara entar ada yang keangkut dalam kebaikan apa yang kau sampaikan dan kemudian tidak, yaitu yang penting udah ada usaha. Farul Manuri zaman muda pernah bareng-bareng kayak di Amanah Nurul. Ya mana, saya dulu pernah di travel umroh dan haji. Yang mana nih orang ini, harusnya ingat kita nih. Tapi zaman muda ya, berarti sekarang saya udah dikata tua beliau nih. Ya emang kita nggak bisa nolak pertambahan umur kita, yang penting Allah redho. Di dunia emang kagak ada yang kekal, sebentar doang, yang penting Allah redho. Kalau Allah udah redho, hidup di alam barzahnya enak. Kalau kata Profesor Dr. Said Agil Munawar, dalam satu waktu saya berbincang dengan beliau gitu, karena beliau dosen saya, beliau bilang dalam salah satu ceramahnya, yang kemudian setelah ceramah saya minta penjelasan lagi dari beliau. Hidup di dunia itu terlalu kecil kenikmatannya dibanding hidup di alam barzakh. Orang menganggap bahwa TikTok, terus smartphone, mobil, apapun merek mobil yang mewah, dianggap itu udah kemewahan yang luar biasa. Enggak. Kata beliau meyakini kepada saya, dan pada saat ceramahnya beliau bilang, kehidupan di alam barzakh lebih mewah. Coba bayangkan, kita sebentar melebar supaya menambah kecintaan kita untuk berbuat kebaikan. Ketika dalam sholat jenazah, itu ada doa yang sanadnya mutasil kepada baginda Rasulullah. Doa pada saat takbir ketiga. Itu kan ada doa, Allah wa abdilhu daron khairan min dari
wa zaujan khairan min zaujihi, wa ahlan khairan min ahli. Ini kan doa yang sanadnya mutasil kepada baginda Rasulullah. Sampai sahabat pada saat menyolati jenazah di belakang baginda Rasulullah sebagai makmum, mendengar doa dari Nabi itu, kemudian dia berkata, andai saja aku yang menjadi jenazah itu. Artinya, kehidupan di dunia ini terlalu sederhana kenikmatannya dibanding dengan kehidupan di alam barzakh. Dibanding nanti kehidupan setelah dibangkitkan. Jadi, kita kudu miris hati kita kalau ngelihat ada orang bermusuhan gara-gara urusan dunia yang fana. Sebentar, di alam barzah lama. Mudah-mudahan Allah kasih kita husnul khatimah. Banyak orang yang bermusuhan gara-gara nggak ikut haul di rumah anak. Haul siapa nih? Muhammad Zaki. Nggak ada undangannya nih. Jadi mudah-mudahan kita akan membuat hati menjadi luas, menjadi pemaaf. Jangan kita korbanin urusan akhirat kita gara-gara dunia. Sebentaran doang. Ntar yang gantiin anak-anak kita. Anak-anak kita juga akan digantiin oleh anak-anaknya. Oh, Sukorejo jauh banget, aneh di Jakarta kan. Aneh di Jakarta. Udah gitu besok ada dua suami istri akan berangkat haji. Jadi ini tiba-tiba kok, ini ustadz yang ada di sana Al-Quran mau berangkat haji, tapi hati kita tuh nggak bisa dibohongin. Ya Allah, ada ngiri, dalam tanda kutip ngiri kebaikan. Karena pada saat ini faktanya kita tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi rombongan yang situmiati alf, 600.000 itu, dan faktanya kita nggak bisa wukuf di padang Arafah. Jadi kita kudu sedih, kita kudu ngiri. Aneh nggak tahu mau diundang di mana, rumah antum di mana, Muhammad Zaki. Jadi mudah-mudahan Allah kasih kita cinta kepada mereka yang berangkat haji, karena mereka adalah orang-orang pilihan. Idza ahbabtas salihina fa'lam anna fika khairan. Itu kata sahibu Simtid Durar, ya. Jadi pengarang Maulid Simtid Durar, Habib Ali Al-Habsyi itu, bahwa beliau bikin tulisan, bila engkau menjadi orang yang mencintai orang-orang soleh, maka ketahuilah bahwa engkau pada dirimu ada kebaikan. Ini Marisa nih, alhamdulillah, ini Hubabah nih, Syarifah, beliau luar biasa nih, insya Allah selalu dalam penjagaan Allah. Ini beliau putri dari Habib Alwi King. Kita pokoknya girang kalau ketemu berkumpul dengan dzurriyyah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Bang Edi Siddiq, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kalimantan Selatan, Banjar. Coba lihat betapa manfaatnya TikTok ini. Karena akhirnya kita dipertemukan dengan orang-orang baik yang satu frekuensi. Karena saya selalu berkeyakinan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir hanya akan saling mengasihi, menyayangi kepada mereka yang juga beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi bila ketemu ada orang yang membenci keturunan baginda Rasulullah, membenci, bahkan disebut sebagai kita orang pribumi, kita nggak boleh kalah dengan pendatang. Ya Rob, kita semua pendatang di bumi Allah, pendatang kita semuanya, nggak ada yang kekal. Saat engkau mengatakan engkau yang paling berhak di bumi ini, kau telah membuat sebuah keputusan yang teramat keliru. Karena bumi ini milik Allah, dan kita dipergilirkan saja. Intinya sih begini ya, jangan pernah kau rawat kebencian kepada saudaramu sama muslim. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Mereka yang ditakdirkan ada darah baginda Rasulullah di dalam tubuhnya, sudah ketentuan Allah. Tugas kita adalah menghormatinya. Jangan kata kepada mereka yang ada darah baginda Rasulullah dalam tubuhnya,
Kepada sama muslim aja kita nggak boleh menyakiti. Jangan kata kepada muslim, kepada orang kafir yang mereka tidak memerangi, maka engkau jangan mengganggu mereka. Ente pergi mana? Lagi mau bermusuhan sama saudara. Terus sampai ngotot banget gitu. Ceramah, dakwah, berikan tantangan, menghina. Waduh, janganlah. Ente kalau nggak suka udah, jangan ngajak-ngajak orang. Jangan menebarkan ketidaksukaan. Gitu ya. Jadi saya memberikan sampai memberikan penggalan foto itu video pada saat saya di TV One karena saya merasa terganggu. Karena guru-guru saya itu kebanyakan juga para habaib. Saya punya kiai juga sangat mencintai habaib dan mengajarkan untuk cinta kepada habaib. Terus mereka diusik, dikatakan nasabnya tidak bersambung kepada baginda Rasulullah. Maka naluri saya sebagai seorang murid saat itu harus mengatakan bahwa saya mencintai guru-guru saya, para habaib. Jadi jangan dipaksa, gitu ya. Udah, kita udahin aja. Jangan dipanjangin itu. Kita bermusuhan sesama muslim. Jangan. Jangan sampai keras-keras banget gitu. Sampai ada yang ngatain Habib ini, jangan. Yang habaib juga nggak usah pakai diajarin karena mereka tahu betul pasti akan menghormati umat baginda Rasulullah. Allahumma arham ummat sayyidina Rasulillah. Itu kan diajarin tuh dalam torikoh eh, samaniyah. Wah, itu doa khusus yang mendoa Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma mansur ummat sayyidina Muhammad. Jadi kita diajarkan untuk menebar kedamaian, bukan menebar kebencian. Jadi jangan ikut-ikutan, gak usah lagi tanya ini gimana hukumnya, udah salah dah. Kalau benci sama muslim salah, udah gitu aja. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Begitulah kira-kira. Jadi ya mereka yang selamat dari lisanmu dan tanganmu. Erlangga, makasih silaturahim. Ini kajian tentang haji. Jadi sampai karena besok ada 2 orang yang akan berangkat haji gitu. Ini malam tiba-tiba harus buka kitab bab haji. Biar kita tahu betapa dahsyatnya itu ibadah haji. Biar juga menjadi pengingat buat yang mau berangkat haji. Udah terima apa adanya dalam perjalanan haji, kecuali syukur nggak ada lagi. Dengan Departemen Agama kita berterima kasih diurusin gitu. Coba hotel 40 hari itu Mekah Madinah, hitunglah pulang pergi 40 hari. Semua disiapkan, kendaraan, makan disiapkan. Wah, udah enak banget. Bagi yang mereka pernah haji reguler kayak raja. Kayak raja. Jadi harga 50 juta, 60 juta, berapapun yang kau keluarkan. Bahkan saudara-saudara kita ada yang sampai hajinya furoda ya. Haji furoda itu 500 miliar ya akhi. 500 miliar. Tapi mereka melakukan itu. Maka tugas kita selanjutnya adalah bagaimana merawat kemabruran itu. Makanya kalau orang yang mabrur itu pasti santun. Ngomongnya santun. Makasih Bang Edi Sidik, Banjar, Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan nanti kalau haul apa guru sekumpul kita bisa ketemu silaturahim. FK, alhamdulillah udah bergabung juga. Apalagi sekarang ada di TikTok ada Habib Sugap Baharun Dalwa. Oh, tambah senang kita ya. Bisa ngelihat pengajian beliau dan dapat ilmu beliau. Beliau pengajiannya di live, Buya Yahya di live, Saudara Abdul Somad di live. Ya, biar dimaksimalkan dalam dakwahnya. Kalau saya, insya Allah kajiannya kitab Ihya Ulumuddin. Makasih udah like, tap like-nya. Ini penasaran
lagi acara biasa juga. Makasih ya yang udah bergabung. Insya Allah nanti kita lanjutin bab tentang keutamaan haji bagian 2, 3, 4, 5 biar manfaat lah. Supaya giroh dari sekarang yang belum daftar haji, daftar lah. Duitnya dari mana? Ya berdoa mudah-mudahan Allah kasih rezeki. Gampang banget. Allah membuat hambanya kaya besok hari gitu bisa, membuat hambanya miskin esok hari juga bisa. Pokoknya Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu ayat motivasi tuh. Apapun keadaanmu, bila meyakini innallaha ala kulli syai'in qadir, akan menjadi orang optimis. Optimis. Nggak bakal ketakutan. Bahkan di 50-10, ini boleh udah hadir. Ini mudah-mudahan nanti kita juga bisa ngaji nih kitab Imam Ghazali nih, Minhajul Arifin. Minhajul Arifin Imam Ghazali. Memang perlu ngaji banyak kitab Imam Ghazali supaya hati kita jadi tenang, nggak uring-uringan. Makasih udah bergabung, makasih udah memberikan gift-giftnya. Wah, luar biasa nih. Ada para habaib di sini juga gabung. Malam apa nih? Malam Lebo. Biasa kita ngaji iya kalau malam Lebo. Aziza Tanjung 4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bergabung. Ini saudara semua kalau di TikTok lah. Wah, Bang Abeng masih nongol. Belajar yang benar, Bang Abeng. Eh, biar manfaat ilmunya. Jangan cuman menang jalan, kalau kata saya punya orang tua. Kudu menang buah juga. Jadi mondok lama gitu, itu kan perjalanan. Tapi kudu banyak juga buahnya. Kalau main congklak tuh, mainan tradisional, main congklak. Jangan cuman menang jalan, kudu menang buah. Iya, belajar jangan berhenti. Belajar, majlis-majlis salim, datang, cintain habaib, insya Allah berkah. Kalau cuma ngajar doang mah, ntar kagak ada tambahan-tambahan yang ngajar. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu. Ngaji terus, cintai orang-orang soleh biar dapat berkahnya. Hidup kudu berkah. Eh, hidup itu bukan cuma buat di dunia, kekecilan dunia mah. Ini kan media buat bersilaturahim dan saling mengingatkan. Eh, Ustadz Denny, Ustadz Denny Ustadz muda nih, mudah-mudahan ngaji tuh suaranya enak lagi. Iya dong, harus begitu. Biar jadi orang besar manfaat dunia akhirat. Pokoknya setiap hari kita menebar kebaikan dengan kita punya kemampuan. Ya Ustadz Denny, makasih, buktiin betul, angkat derajat orang tua.
Orang suka kadang-kadang begini, kebanyakan menghukumi seseorang itu karena mereka ketakutan. Oh, dia anak siapa? Oh, enggak itu. Orang yang mau belajar, insya Allah Allah angkat derajatnya. Ya, sedih ya, naik terus, naik terus. Ngaji terus, ngaji terus. Jangan pernah merasa cukup, ya. Setiap orang pernah punya salah, tapi jangan larut dalam kesalahan, bangkit. Baik, sampai di sini dulu jumpaan kita ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Terima kasih buat kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.